Hai guys, hari ini kita ada program baru ya, yaitu Youth Carmel Podcast. Nah, jadi Youth Carmel Podcast ini adalah tempat kita diskusi iman Kristen dan kehidupan Kristen. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Langsung saja dengan Chontau Suryanto. Oke, Chontau, kalau kita baca beritanya khususnya itu di internet ya, rupanya ada banyak anak-anak muda kehilangan iman Kristen mereka. Misalnya tahun 2019 lalu ya, ada WL kelompok pujian Kristen pun meninggalkan iman Kristen. Terus katanya di Amerika Serikat itu ada 75% anak muda Kristen itu jadi gak Kristen setelah kuliah. Kira-kira kenapa ya, Contoh? Ya, pertama saya pikir kita perlu menaruh perhatian yang khusus terhadap kenyataan ini ya, atau ada tren ini ya, tren anak-anak muda itu meninggalkan iman Kristen. Dan hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan nah, kalau kita melihat pada penelitian yang ada, mereka ini meninggalkan iman Kristen itu tidak terjadi dalam satu malam, ya. Nah, dari hasil penelitian ternyata didapatkan bahwa ada dua faktor utama yang membuat mereka itu bisa kehilangan iman Kristen. Ya, yang pertama itu adalah mereka itu melihat tingkah laku hamba Tuhan yang mungkin di gereja mereka, atau mungkin juga mereka melihat hamba Tuhan gereja lain, dan mereka melihat bahwa kehidupan hamba Tuhan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ada yang kemudian jatuh ke dalam dosa perzinahan, selingkuh, ada yang kemudian juga melakukan penipuan, sehingga mereka melihat, aduh, pemimpin Kristen saja seperti itu, apalagi ngapain lagi saya jadi Kristen. Dan akhirnya pelan-pelan mereka juga kemudian meragukan iman Kristen. Ya, jadi selain melihat kepada fakta pemimpin Kristen yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, mereka juga kemudian memiliki keraguan akan iman Kristen. Misalnya, mereka di sekolah, apalagi ketika mungkin mereka masih masuk kuliah, mereka kemudian diberikan penjelasan yang menurut mereka itu, menurut profesor itu, mereka berhasil meyakinkan mereka bahwa sebenarnya kamu tuh salah kalau percaya tentang penciptaan misalnya. Ya, alam semesta itu ada dengan sendirinya, bukan diciptakan misalnya. Terus evolusi yang benar, bukan penciptaan yang diajarkan oleh Alkitab. Dan akhirnya mereka punya banyak keraguan di sana, dan akhirnya pelan-pelan mereka dan tidak mendapatkan jawabannya, mereka kemudian meninggalkan iman Kristen. Nah, tadi berkaitan dengan concern kita adalah, sebetulnya saya pikir disinilah peran gereja untuk boleh menolong anak-anak muda, untuk boleh memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan mereka atau keraguan yang mereka dapatkan ketika mereka kuliah, atau misalnya sekarang di zaman YouTube mereka banyak lihat konten-konten YouTube yang kemudian tidak sejalan dengan kekristenan, dan mereka punya banyak pertanyaan, dan saya pikir kita perlu memberikan jawaban terhadap keraguan atau pertanyaan yang muncul di dalam diri mereka akan iman Kristen. Oke, contoh lalu gimana ya contoh kalau misalnya nih ada anak muda Kristen yang ragu akan imannya. Biasanya kan orang bilang itu ya percaya aja, jangan banyak tanya gitu ya. Ya, betul. Memang kita perlu beriman kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika kita masuk ke dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Nah, keraguan itu kan ranahnya kan di akal budi kita kan, di pikiran kita. Nah, karena itu ketika kita punya keraguan, sebetulnya kita harus cari jawaban. Dan itu oke-oke saja, karena kayak tadi kan, Tuhan mau kita mengasihi dia dengan akal budi. Dan iman Kristen itu tidak akan pernah takut untuk dipertanyakan. Dan iman Kristen akan bisa selalu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan atau keberatan-keberatan yang diberikan kepada iman Kristen. Ya, nah karena itu bagi anak-anak muda yang memiliki keraguan, ya harus cari jawaban. Ya kan, sama kayak misalnya Caroline mau ke rumah saya, terus bingung nih mau belok kiri atau belok kanan, pasti telepon Chantal kan. Supaya apa? Supaya dapat arah yang benar. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak muda itu perlu kemudian mendapatkan jawaban, perlu mencari jawabannya, dan saya pikir disinilah peran gereja juga bisa menyediakan peran itu untuk boleh mengajarkan tentang kebenaran iman Kristen kepada anak-anak muda. Oke, sangat menarik ya contoh. Tadi contoh
barusan ada mengatakan tentang peran gereja. Lalu kira-kira seperti apa ya contoh wujud nyata gereja dalam menjawab keraguan iman jemaat? Ya, saya pikir disinilah peran dari yang disebut dengan apologetika Kristen. Ya, pernah dengar istilah ini? Belum pernah. Seperti nama restoran-restoran gitu ya yang ada gitu. Iya, betul. Rencananya tanggal 32 Agustus akan buka ya. Ya, jadi disinilah peran apologetika Kristen. Ya, ya agak sulit sih ya mengucapkannya ya. Tidak bisa terbelit-belit. Nah, jadi Apa sih apologetika Kristen itu contoh? ya, apologetika Kristen itu sebetulnya simpelnya ya itu adalah memberikan pembenaran atau berusaha memberikan sebuah penjelasan, berusaha memberikan penjelasan logis terhadap apa yang saya percaya itu benar. Jadi misalnya saya percaya Allah itu ada, maka kemudian saya akan memberikan penjelasan kenapa saya percaya Allah itu ada. Ya, nah karena itu sebetulnya apologetika itu setiap orang itu pasti akan bisa berapologetika karena akan memberikan penjelasan mengapa saya percaya ini benar kan masing-masing orang bisa punya dia percaya A benar, yang lain percaya B yang benar, dan mereka bisa menjelaskan, dan mereka berapologetika, mereka mau menjelaskan kenapa saya percaya A yang benar, dan yang lain akan percaya menjelaskan kenapa dia percaya B yang benar. Nah, kekristenan kita juga mengenal yang namanya apologetika Kristen. Kita berusaha memberikan penjelasan mengapa orang Kristen itu percaya bahwa iman Kristen itu benar. Itu. Nah, apologetika ini sendiri berasal dari kata Yunani yang disebut dengan apologia. Artinya adalah memberikan pembelaan. Nah, dulu waktu saya pertama kali mendengar kata apologetika, saya terpikir itu adalah kata apologize dalam bahasa Inggris. Karena saya pikir pada hubungannya ya apologetika dengan apologize ya. Pikir-pikir kalau ada hubungannya, kenapa saya harus minta maaf? Kan apologize itu kan minta maaf. Ngapain ya saya minta maaf karena saya jadi orang Kristen ya? Emang salah saya apa ya? Tapi rupanya saya salah. Apologetika itu tidak ada hubungannya dengan apologize, tapi itu berasal dari kata Yunani yang disebut dengan apologia ya, yaitu defense, memberikan pembelaan. Dan kata ini sudah digunakan di zaman Yunani dulu. Jadi kalau ada filsuf yang namanya Socrates, ya dulu beliau itu pernah dibawa ke pengadilan karena dituduh telah mengajarkan pengajaran yang sesat kepada anak-anak muda. Dan di sanalah dia memberikan apologia, dia memberikan defense, pembelaan, penjelasannya dia, kenapa dia mengajarkan pengajaran itu dan pengajaran itu tidak sesat dan sebagainya. Jadi kira-kira itulah apologetika. Dan di sinilah apologetika Kristen saya pikir punya peran penting di dalam menolong kita untuk semakin yakin akan iman Kristen. Ya, oke contoh. Kemudian apakah ada ya contoh dasar Alkitab untuk apologetika ini? Oh ya, saya yakin sekali bahwa Alkitab itu memang memberikan kepada kita mandat untuk apologetika. Ya. Dan kalau kita melihat kepada Yesus sendiri di dalam pengajaran Yesus atau bukan pengajaran Yesus, di dalam ketika Yesus itu mengajar dan dia ketemu orang-orang yang tidak setuju dengan dia, Yesus itu kan mendapatkan keberatan dari orang-orang lain. Ya, saya ambil contoh misalnya di dalam Matius pasal 22, di sana ada yang mencatat bahwa Yesus itu kemudian ditanya, bolehkah bayar pajak kepada Kaisar? Dan kalau kita lihat pada konteks atasnya, sebetulnya mereka berusaha untuk menjerat Yesus. Ini pertanyaan jebakan. Ya. Dan Yesus menjawab mereka, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Yesus sendiri berapologetika sebetulnya. Ketika orang bertanya kepada dia, mengajukan keberatan kepada dia, Yesus memberikan jawaban. Ya, jadi Yesus sendiri melakukan apologetika. Dan kalau kita melihat kepada murid-murid Tuhan yang lain, misalnya dalam yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 7 itu berkata seperti ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku
aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, Rasul Paulus itu juga melakukan apologetika. Kata membela itu dalam bahasa Yunani itu adalah apologia itu. Rasul Paulus membela tentang Yesus Kristus. Ketika dia mengajar, dia membela bahwa betul, dia menjelaskan bahwa Mesias, Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Dan sekarang pengenapannya, inilah Yesus itu. Mesias yang sudah dinubuatkan di PL, sekarang inilah, dia sudah datang, dia mati dan bangkit. Dan itulah yang dia beritakan. Nah, kalau kita mulai kepada ayat yang berikutnya, yaitu 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, kata memberi pertanggungan jawab dari 1 Petrus 3 ayat 15 tadi, itu juga menggunakan kata apologia. Jadi lihat, kita memberikan kepada kita bahwa kita siap sedia memberikan apologia itu, ya, memberikan pertanggungan jawab akan iman kita bisa ada orang yang bertanya kepada kita. Dan ini adalah sebuah perintah. Ya, dan saya pikir dari beberapa ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa apologetika jelas memiliki dasar Alkitab yang sangat kuat. Oke, kemudian contoh pertanyaan yang terakhir nih, contoh apa sih manfaat dari apologetika Kristen ini? Ya, secara pribadi saya melihat ada dua manfaat apologetika Kristen. Ya, yang pertama tuh berkaitan dengan iman kita sendiri. Saya percaya apologetika Kristen itu bisa menyuburkan iman kita. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan di awal, misalnya saya punya keraguan. Ya, saya nggak tahu Caroline pernah punya keraguan nggak ya, tapi saya pernah punya keraguan akan iman Kristen. Ya, dan di saat saya mencari jawabannya, dan saya pikir apologetika Kristen menolong saya untuk yakin bahwa apa yang saya ragukan itu salah sebetulnya. Ya, jawaban yang lebih meyakinkan itu bukan keraguan saya, tapi jawaban yang memang diberikan, yang kemudian dasar bukti-bukti yang ada itu membuktikan bahwa keraguan saya itu salah, gitu. Dan itu menyuburkan iman saya, sehingga saya mau terus menjadi anak Tuhan, maupun jatuh bangunnya jadi anak Tuhan, tapi saya mau terus berada di dalam iman Kristen itu. Dan itulah saya pikir peran yang pertama adalah menyuburkan iman. Orang-orang yang kemudian punya keraguan akan iman Kristen, ketika mereka mendapatkan jawabannya melalui apologetika Kristen, mereka bisa semakin kuat dan semakin setia menjadi pengikut Kristus. Nah, yang kedua, saya pikir berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan iman Kristen kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Ya, seperti yang tadi di 1 Petrus 3 ayat 15 kan, siap sedialah memberikan pertanggungan jawab kepada orang yang bertanya kepada kita kan. Nah, saya sendiri juga pernah mendapatkan pertanyaan akan iman Kristen ya. Contoh misalnya saya pernah ditanya, Yesus itu penjahat, makanya dia disalibkan. Benar nggak sih, Sur? Nah, saya pernah ditanya seperti itu, dan saya pikir saya perlu memberikan jawabannya, karena pengharapan kita kan di dalam Kristus yang mati dan bangkit itu kan. Betul nggak? Dan dia bukan orang yang berdosa. Kalau dia orang berdosa, apa bedanya dengan kita kan? Nah, akhirnya saya bisa memberikan jawaban. Dan ketika saya memberikan jawabannya, setidaknya teman saya itu dia bisa, oh gitu ya. Berarti sebenarnya Yesus itu bukan penjahat. Nah, kesimpulannya adalah apologetika Kristen bisa menolong kita untuk kemudian menjelaskan iman kita, dan orang lain yang mereka bertanya-tanya akan iman kita, mereka tuh bisa mendapatkan jawaban. Mereka bisa memberikan sebuah penjelasan yang masuk akal bagi mereka. Ya, dan saya pikir setiap kita akan sangat mungkin kita akan berinteraksi dengan teman-teman kita yang di kuliah, di kantor, ataupun tetangga kita misalnya, atau famili dan saudara kita. Saya pikir kita akan bisa terjadi interaksi atau perbincangan tentang iman. Ya, dan sangat mungkin kita akan ditanya tentang iman kita. Dan ketika kita bisa memberikan penjelasannya, saya pikir di sana peran apologetika Kristen kita akan menolong kita memberikan penjelasan yang baik, sehingga orang-orang yang bukan Kristen, mereka bisa semakin mengerti apa yang kita percaya. Nah, tentunya kita lakukan dengan yang tadi itu lemah lembut itu ya, penuh hormat. Ya, kalau terjadi pertanyaan lanjutan, kalau memang sudah
kita merasa ini pertanyaannya semakin panas ya, nggak apa-apa, kita bisa mengakhiri. Jangan terjadi debat di sana. Yang penting kita sudah menjelaskan, kalau misalnya dia punya pertanyaan lanjutan, dia merasa keberatan, dan kita merasa pertanyaan ini, perbincangan ini sudah semakin gak sehat, gak apa-apa, kita boleh mengakhirinya. Tapi yang penting adalah, saya melihat apologetika Kristen itu menolong kita dalam dua hal, menyuburkan iman kita, dan menolong kita untuk menyampaikan apa yang kita percaya dengan baik, sehingga orang lain itu bisa, sedikitnya mereka lebih mengerti kenapa kita itu percaya akan iman Kristen. Itu sih. Oke, terima kasih ya Chantal. Oke, hari ini kita sudah membahas ya bagaimana mengatasi keraguan akan iman Kristen. Nah, kita perlu mencari jawaban, dan apologetika Kristen punya peran dalam meyakinkan jemaat yang ragu akan imannya. Nah, yang penting itu kita mau ya mencari jawaban ya atas keraguan kita. Nah, mencari jawaban akan keraguan akan membuat iman kita semakin kuat tentunya. Dan kalau orang lain bertanya dengan kita juga bisa menjelaskan kepada mereka sehingga mereka juga paham apa yang kita percayain benar, seperti itu. Nah, baik. Sebagai informasi penutup ya, podcast ini masih ada kelanjutannya loh ya. So, nantikan episode-episode selanjutnya di Youth Carmel Podcast. Okay, stay tuned. God bless you all.